Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari tahun ke tahun masalah polusi udara di ibu kota ini tidak kunjung membaik kalau kita lihat. Bahkan sebulan terakhir ini Jakarta benar-benar bersaing dengan kota-kota lain di dunia menempati posisi kota paling berpolusi di dunia. Kondisi ini berbahaya untuk Anda, untuk saya, untuk keluarga kita. Semua teman-teman kita di Jakarta sangat berbahaya. Seberapa berbahaya kita akan ulas siang hari ini. Jakarta ibu kota paling terpolusi di dunia. Pemirsa, kalau kita lihat ini adalah data yang saya kutip tadi pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dari website IQR tanggal 12 Agustus 2023. Ternyata Jakarta menempati urutan pertama di dunia kota yang paling berpolusi. Nomor 2 kita lihat ada Johannesburg di Afrika Selatan, dan kalau kita bandingkan IQ indeksnya, air quality indeksnya 168, kita 177. Yang ketiga ada Dubai, Uni Emirat Arab di angka 168 air quality indeksnya. Mengapa warnanya merah? Kalau kita lihat di sini merah artinya tidak sehat, pemirsa. Jadi kualitas udara di ibu kota kita hari ini tadi pagi tidak sehat. Kemudian kita lihat kualitas udara di Jakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau Anda perhatikan, jadi di website tersebut itu menjanjikan bagaimana kualitas udara di beberapa daerah dan diberi label-label dengan warna yang berbeda. Jadi ada angka-angkanya, pemirsa. Kalau ini kita lihat dari gambar di sini, misalnya ada yang warna merah di Pancoran angkanya 184. Artinya ini kalau kita lihat di sini tidak sehat karena ada di rentang 151 sampai 200. Tidak sehat di Pancoran. Tapi kalau kita lihat lagi ada yang sedikit berbeda di Ragunan, pemirsa. Mengapa warnanya ungu? Warnanya ungu angkanya 219. Artinya sangat tidak sehat untuk kualitas udara di kawasan Ragunan tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda bayangkan, tadi pagi pasti banyak orang yang beraktivitas di Ragunan. Mungkin olahraga di akhir pekan ini. Olahraga tapi di kondisi dengan kualitas udara yang tidak sehat. Pernah juga kalau Anda lihat di media sosial, ada yang membahas terkait polusi udara di Tangerang Selatan setara dengan 12 batang rokok per bulannya. Nah, ini adalah data selama bulan Juli 2023 di Serpong, Tangerang Selatan. Kemudian kalau kita ulas, ini adalah kondisi yang setara dengan menghisap 112 batang rokok per bulannya. Ini berdasarkan penelitian yang disampaikan dari Berkeley Earth tahun 2015. Mengapa ini dikatakan tidak sehat, pemirsa? Karena ada yang namanya indikator PM 2,5. Nominalnya 80 mikrogram per meter. Ini data di tanggal 9 Agustus 2023. Ini kategorinya sangat tidak sehat. Karena kalau kita kutip dari WHO, standar PM 2,5 yang bisa digunakan, yang dikatakan sehat per tahun 2021 itu selalu ditetapkan 15 mikrogram per meter kubik. Sedangkan ini angkanya sudah hampir 6 kali lipat PM 2,5-nya. PM 2,5 ini adalah yang berbahaya bagi pernafasan kita karena bisa menembus pertahanan sistem pernafasan manusia. Kemudian kita lihat lagi, standar udara sehat dan tercemar itu seperti apa sih? Kalau ini adalah yang paling mudah kita mengerti. Ini yang biasa digunakan dalam tolak ukur yang digunakan oleh IQR dari Amerika. Dan kalau kita buka aplikasi IQR tersebut nanti akan ada beberapa warna. Yang warna hijau ini artinya baik, angkanya 0 sampai 50. Kemudian kalau dia kuning artinya sedang. Kemudian oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kalau merah yang biasa kita lihat akhir-akhir ini di ibu kota artinya tidak sehat. Kemudian ungu sangat tidak sehat, dan yang ungu yang lebih gelap lagi artinya berbahaya. Dan ini ternyata kita lihat akhir-akhir ini di peta kualitas udara di ibu kota selama 1 bulan terakhir. Apa dampaknya, pemirsa? Dampaknya ternyata polusi PM 2,5 ini bisa menimbulkan beberapa masalah, mulai dari kelahiran prematur, jantung koroner, kanker paru-paru, asma, batuk, dan sesak nafas. Jadi kalau seandainya di sekitar Anda ada beberapa orang yang mengeluhkan soal ISPA, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena polusi udara kita akhir-akhir ini. Ada juga kalau kita lihat di sosial media banyak yang mulai berkomentar, mulai menyuarakan pendapat, mulai minta tolong. Misalnya Adi MS sempat mengunggah di postingan di Twitternya, Pak
@jokowi, tolong Pak, polusi udara Jakarta parah sekali. Sudah bertahun-tahun seperti ini, bahaya sekali. Ini kondisi pukul 3.30 pagi 2 hari yang lalu, terlihat di aplikasi Air Visual dan Nafas. Ini juga adalah aplikasi melihat bagaimana indeks polusi udara. Dan dari tangkapan layarnya pemirsa ternyata merah, ungu, gelap. Di sini juga merah, ungu, gelap, artinya tidak sehat dan berbahaya. Tidak hanya ADMS pemirsa, yang terakhir saya kutip juga dari salah satu public figure, Renata Muluk, yang juga mengatakan polusi udara Jakarta yang bertahun-tahun punya AKI di atas rata-ratanya 170, berstatus berbahaya untuk kesehatan, tapi tidak ada yang membahas atau bergerak. Di beberapa negara capai AKI 150 itu sudah jadi headline berita dengan warning heboh, jangan keluar rumah, tutup jendela, pakai masker, dan pasang purifier. Jadi mungkin pemirsa ini adalah suara masyarakat yang juga mengatakan bahwa ini kondisi yang berbahaya untuk kesehatan kita, jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah harus apa pemirsa? Mengapa belum ada solusi sampai hari ini untuk 11,24 juta jiwa masyarakat yang ada di Jakarta? Saat ini yang bisa kita nanti adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini supaya jangan sampai terulang lagi di bulan depan. Kita akan bahas selengkapnya ini dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemenko-LHK. Ada Sigit Reliantoro. Pak Sigit, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valencia. Siang, Pak. Masih sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah Pak Sigit, sehat. Alhamdulillah kita semua sehat. Pak Sigit, ada yang menyoroti, Kemenko-LHK menyoroti bahwa kemarau juga memperburuk polusi kita hari ini. Nah, apa kita harus menanti kemarau ini bisa selesai, baru nanti Jakarta bebas dari polusi? Tapi Pak Sigit dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, jawabannya akan kami hadirkan usai jeda untuk Anda. Pak Sigit, Kementerian LHK mengatakan faktor kemarau ini kan menjadi salah satu faktor polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Apakah nanti pada saat kemarau sudah selesai ini sudah pasti bisa mengurangi polusi di ibu kota, Pak Sigit? Pertama-tama terima kasih Bu Mbak Valencia. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita juga harus cerdas di dalam memilih informasi. Karena sebetulnya sistem pemantauan yang tersebar di sosial media itu belum tersertifikasi SNI di Indonesia. Dan kita juga punya sumber lain dari AQICN yang menyatakan tidak perlu gitu. Jadi Jakarta menurut versi AQICN itu Pak Sigit? Pak Sigit, terputus sepertinya Pak Sigit suaranya, sambungannya. Pak Sigit masih bisa dengar suara kami dari studio? Pemirsa, sepertinya ada kendala sambungan telepon dengan Pak Sigit. Coba kita akan kontak sekali lagi. Iya, mohon maaf. Pak Sigit bisa ya? Oke, Pak Sigit, jadi ada IQR yang tersebar di media sosial dan diakses oleh masyarakat ini belum ada standarisasinya begitu ya Pak ya? Kalau yang digunakan oleh pemerintah itu apa Pak? Bagaimana perbedaannya Pak? Jadi kalau kita itu sensor yang fix, kalau yang di yang sepanjang pengetahuan kita yang tersebar di media itu adalah mobile gitu. Dan itu sebetulnya kita melihat metodologinya atau sensornya juga berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi barangkali itu kita bisa lihat itu sebagai indikatif. Tadi disampaikan bahwa memang yang namanya pencemaran di perkotaan itu adalah suatu proses reaksi kimia yang sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi pada waktu misalnya ada polutan NO2, kemudian dia bereaksi dengan udara, kemudian dia bisa bereaksi dengan sinar matahari, dia menerus.
Sehingga sebetulnya faktor sinar matahari itu sangat penting sekali untuk pembentukan pencemaran di udara. Jadi musim kemarau ini juga punya dampak pada polusi udara di Jakarta sekarang, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Pak Sigit, tadi Anda mengatakan kalau IQR yang biasa digunakan ini sensornya mobile. Tapi kalau yang digunakan pemerintah dia fix. Kalau yang digunakan pemerintah indeksnya bagaimana tingkat polusinya sekarang? Apakah juga tidak sehat dan berbahaya Pak Sigit? Tidak sampai ke berbahaya, jadi levelnya adalah tidak sehat. Dan definisinya dari saintifik waktu kita mendevelop peraturan ini, tidak sehat ini hanya berpengaruh kepada yang sensitif. Jadi orang tua, anak-anak, kemudian orang yang memiliki penyakit yang rentan terhadap kualitas udara. Oke, jadi tetap ada pengaruhnya ya Pak Sigit untuk kelompok orang yang lebih sensitif. Jangka pendek, solusinya apa dari pemerintah dengan kondisi seperti ini, Pak Sigit? Jadi kita juga belajar dari beberapa rekomendasi dilakukan oleh ahli. Dari ITB kita dapat 12 rekomendasi, kemudian jadi vital strategis dan kerjasama dengan DKI melakukan kajian juga. Kalau yang ITB itu secara umum bahwa yang berkaitan dengan misalnya mengganti kendaraan menjadi kendaraan listrik, kemudian mengganti renewable, kemudian pengawasan transportasi itu ada di rekomendasi di sana. Dan yang lebih detail adalah yang kerja teman-teman di DKI itu ada 8 rekomendasi. Yang pertama adalah memang mengadakan kendaraan operasional listrik, kemudian pengetatan standar emisi transportasi umum, pengadaan bus listrik untuk Transjakarta, dan itu sudah dilakukan tadi oleh Bapak Gubernur DKI. Oke. Dan memastikan bahwa kendaraan yang ada itu memenuhi baku mutu dan dirawat dengan baik. Jadi intinya adalah dirawat dengan baik sehingga dia berfungsi secara normal. Oke, jadi Pak Sigit itu tadi adalah rekomendasi yang sudah diberikan dari lembaga independen untuk pemerintah juga. Tapi mudah-mudahan ini bisa segera mengatasi ya Pak Sigit ya, walaupun jangka pendek ini bisa diatasi polusi udara di Jakarta. Terima kasih Pak Sigit Reliantoro sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang, walaupun pemirsa ada beberapa kali kendala sambungan telepon tadi. Kalau begitu demikian ulasan siang hari ini terkait dengan polusi udara di Jakarta, dan tadi kita juga sudah berbicara dari pihak pemerintah.